Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabi Nur Musyafa, absen nomor 14. Nama saya Alfa Muhammad Ajar Fajrul Falah, nomor absen 2. Nama saya Raihan Firdaus, absen nomor 20. Kami di sini akan mempresentasikan tentang Qawaidul Al-Khomsah, tentang kesulitan menuntut kemudahan. Silahkan untuk dilihat dan dipahami, dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Topik yang kali ini kita bahas yaitu adalah kesulitan menuntut kemudahan. Nah, hal ini itu ada dasar pengambilan kaidahnya, yaitu berhubungan dengan ruksah atau keringanan. Ialah suatu cara memudahkan umat Islam dalam beribadah. Adanya keringanan ini dikarenakan pada dasarnya Islam tidak menghendaki kesulitan bagi umatnya. Akan tetapi bukan berarti keringanan ini bisa diambil suka hati. Ada beberapa sebab atau kondisi yang membuat keringanan ini bisa diambil. Ada 7 alasan. Yang pertama itu berpergian, yang kedua sakit, yang ketiga terpaksa, yang keempat lupa, yang kelima kebodohan, yang keenam tidak mampu, dan yang terakhir kesulitan umum. Nah, berpergian di sini yaitu seorang muslim mendapatkan beberapa keringanan dalam menjalankan ibadahnya ketika berpergian atau safar. Misalnya itu puasa dan sholat. Saat seorang muslim berada dalam perjalanan, maka dia bisa mendapatkan keringanan dengan tidak berpuasa. Selain itu, orang yang berada dalam perjalanan juga diperbolehkan menjamak atau menggabungkan 2 sholat ataupun mengqashar, memendekkan jumlah rakaat dalam sholat. Nah, orang tersebut juga diperbolehkan mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur serta melakukan tayamum saat berada dalam kendaraan. Yang kedua, sakit. Sakit di sini berarti orang yang berada dalam kondisi sakit juga mendapatkan keringanan dalam ibadah, seperti tidak berpuasa, melakukan tayamum, dan menjadikan makanan yang haram sebagai obat jika dibutuhkan. Yang ketiga itu terpaksa. Nah, Allah memaafkan orang dalam kondisi terpaksa, seorang muslim boleh merusak hak milik orang lain, memakan bangkai, meminum minuman keras, bahkan mengatakan hal yang membawa kekufuran selama hatinya tetap beriman. Akan tetapi kondisi terpaksa dimaksud harus benar-benar terpaksa, bukan dibuat-buat atau dianggap terpaksa padahal masih mampu. Yang keempat, lupa. Allah memaafkan orang yang melakukan kesalahan saat dia lupa. Misalnya, orang yang makan karena lupa dia sedang berpuasa, ataupun mengucap basmalah saat menyembelih hewan. Lupa tersebut tidak menjadikan puasanya batal dan daging hewannya tetap halal untuk dimakan. Yang kelima, kesulitan umum. Ada beberapa perkara yang dianggap sebagai kesulitan umum. Contohnya itu, pada musim hujan akan cukup sulit untuk berjalan di tempat umum tanpa terkena percikan air yang mungkin bercampur dengan najis. Banyaknya orang dan kendaraan yang lewat membuat hal semacam ini jadi sulit untuk dihindari. Yang keenam, tidak mampu. Orang yang tidak memiliki kemampuan atau dianggap tidak mampu bertindak dibebaskan sama sekali dari beban hukum. Artinya, kesalahan yang dia lakukan tidak akan mendapat hukuman. Orang yang mendapat keringanan karena tidak mampu contohnya adalah anak kecil dan orang gila. Yang terakhir yaitu kebodohan. Nah, orang yang melakukan kesalahan atau dosa tanpa tahu bahwa apa yang dilakukannya adalah salah, maka kesalahannya dimaafkan karena kebodohan dan ketidaktahuannya. Yang selanjutnya ada batasan masyaqqah sesuai keadaan. Menurut As-Suyuti, sebagaimana dikutip oleh Sayyid Abdurrahman Al-Ahdal dalam kitabnya yang berjudul Al-Mawahibus Saniyah Syarah Faraidul Bahiyah, membagi masyaqqah menjadi 2. Yang pertama itu masyaqqah yang tidak dapat menggugurkan kewajiban beribadah.
Yang kedua itu adalah masyakkah yang dapat menggugurkan kewajiban beribadah. Pembagian masyakkah yang pertama adalah masyakkah yang tidak dapat menggugurkan sebuah ibadah, yaitu merasakan contohnya yaitu seperti merasakan kelelahan dalam perjalanan haji. Sejauh apapun perjalanan kita menuju haji tidak akan dapat menggugurkan ibadah haji karena lelah tersebut. Contoh lain, sakitnya tubuh karena hukuman zina. Sakitnya tersebut tidak akan dapat memberikan keringanan atau menggugurkan ibadah kita. Sedangkan pembagian masyakkah yang kedua adalah masyakkah yang dapat menggugurkan ibadah. Contohnya yaitu takut hilangnya bagian tubuh atau fungsi tubuh tersebut. Selanjutnya ada hukum rukhsah. Yang pertama ada wajib. Rukhsah wajib, yakni rukhsah yang jika tidak diambil akan mengakibatkan kemudorotan atau bahaya bagi seseorang. Contohnya ialah makan bangkai yang asalnya haram, karena tidak ada makanan lain, sedangkan jika tidak makan bangkai tersebut akan meninggal, maka memakan bangkai tersebut hukumnya wajib. Lalu yang kedua sunnah. Rukhsah sunnah, yakni rukhsah yang lebih baik atau dianjurkan untuk dilakukan. Contohnya ialah qashar sholat bagi orang yang telah mencapai perjalanan lebih dari dua marhalah, atau versi Syafiliyah yang setara dengan 82 km, atau 3 marhalah setara dengan 142 km versi Hanafiyah, atau berbuka puasa bagi musafir atau bagi orang sakit yang mengalami musyaqqah saat melakukan puasa. Yang ketiga ada mubah. Rukhsah mubah, yakni rukhsah yang bisa dilakukan dan bisa ditinggalkan. Contohnya ialah akad salam. Awalnya salam tidak diperbolehkan karena dianggap membeli barang yang makdum atau tidak ada. Lalu selanjutnya ada khilaful. Rukhsah khilaful aula, yakni rukhsah yang lebih baik tidak dilakukan. Contohnya ialah menjamak sholat dan berbuka puasa bagi musafir yang tidak mengalami musyaqqah. Dikatakan lebih baik ditinggalkan karena tidak ada musyaqqah yang menjadikan musafir tersebut tidak bisa mengerjakan puasa. Artinya tanpa mengambil rukhsah tersebut, musafir tersebut dapat melanjutkan puasanya. Lalu yang terakhir, yang kelima, ada makruh. Rukhsah makruh ini lebih baik ditinggalkan. Contohnya ialah mengqashar sholat dalam perjalanan yang belum memenuhi 3 marhalah. Menurut Imam Izzuddin Ibn Abdissalam dalam Qawaid al-Ahkam fi Masolih al-An'am, kemakruhan tersebut untuk menghindari perbedaan antara Syafiliyah yang cukup memberikan syarat 2 marhalah dan Hanafiyah yang mensyaratkan 3 marhalah, sehingga akan lebih baik jika rukhsah qashar dilakukan apabila lebih dari 3 marhalah, karena selain memenuhi syarat yang ditetapkan Syafiliyah, hal itu juga memenuhi syarat Hanafiyah. Mungkin sekian dari yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan itu berasal dari kami, dan jika ada kelebihan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.